Rocky, ya, kita minta komentarnya mengenai kasus ijazah palsu dari sisi akal sehat publik. Apa pentingnya dan apa perlunya ada keterbukaan, transparansi dan pengungkapan kebenaran serta dikaitkan dengan akal sehat publik, kemudian peradaban ilmiah dan peradaban demokrasi kita. Silakan. Saya mengamati proses panjang ini, tetapi ada hal yang absurd. Karena soal ijazah ini bukan soal pidana. Warga negara bertanya pada kepala negara. Jadi itu tidak ada delik di situ. Di mana ada pidana ketika warga negara bertanya pada kepala negara? Yang dipertanyakan memang adalah soal ijazah tuh. Jadi hentikan kedunguan ini, dan kita makin lama makin tahu bahwa sangat mungkin ijazahnya asli tapi orangnya yang palsu tuh. Jadi sebetulnya ini skandal. Kalau ternyata bahwa Presiden Jokowi pun punya ijazah yang asli dan orangnya asli, tapi dia sudah menyiksa publik bertahun-tahun. Artinya dia jahat, dia begitu. Apalagi kalau dibuktikan dia salah tuh, bahwa ijazahnya itu palsu, dianya asli, atau ijazahnya asli, dia yang palsu tuh. Jadi semua hal ini memperlihatkan pada kita bahwa kekacauan berpikir itu udah terjadi dari awal. Nah, kita ingin kembalikan masalah ijazah ini pada kepentingan akal sehat, yaitu di riset oleh Dr. Tifa itu. Jadi biarkanlah riset itu berlangsung. Urusan pidana itu tidak boleh diajukan karena ini adalah pertanyaan warga negara. Harusnya kepala negara menjawab secara etis, bukan mempidanakan warga negara sendiri. Ada yang mengatakan, satu lagi, ada yang mengatakan kepala negaranya kan sudah tidak dia lagi. Kok dia hanya warga negara biasa saja? Ya, tapi tempus delicti, locus delicti ketika dia menjadi kepala negara. Atau bahkan ingin menjadi kepala negara, itu lebih gila lagi tuh. Jadi seandainya diketahui dari awal bahwa proses dia memperoleh jasa itu tidak benar, metodologinya kacau, maka mesti dibatalkan. Kan novumnya begitu kan. Nah sekarang untuk memperoleh novum itu dilakukan riset akademis. Nah riset akademis nggak boleh dihentikan, dia masih berlangsung riset itu. Jadi percaya pada publik bahwa publik menganggap kepalsuan dari Presiden Jokowi itu terbaca di dalam perilaku dia. Karena itu orang curiga, karena itu orang bertanya tuh. Jadi karena ada kepalsuan di dalam penampilan publiknya, orang curiga ini punya ijazah apa enggak, maka orang bertanya. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan warga negara, harus dijawab oleh kepala negara, bukan malah mempidanakan mereka yang bertanya. Pada waktu itu beliau adalah kepala negara. Salam sehat. Makasih. Refli Harun, Rocky Gerung, lawyer akal sehat. Amin. Jadi kawan-kawan semua, kenapa pelaporan terhadap Andi Azwan, Joshua Sinambela itu penting? Karena klien kami ini RRT, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauza Tiasuma, itu kan dikenakan pasal 35. Pasal 35 Undang-Undang ITE 2008 itu mengatakan mengedit dokumen agar seolah-olah jadi otentik. Nah, ternyata bukan klien kami yang melakukan itu. Secara teoritis kan yang potensial melakukan itu adalah Andi Azwan. Karena Andi Azwan mengatakan ini dari scan asli ijazah Jokowi. Padahal secara kronologis itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena ijazah Jokowi itu disita, sokol ya, ijazahnya yang analog itu disita pada tanggal 23 Juli 2025 berdasarkan gelar perkara khusus kemarin. Dan penetapan pengadilan negeri Surakartanya 24 Juli. Jadi dari mana dia bisa mendapatkan scan asli tersebut? Karena kalau mau scan kan harus dari ijazah analognya. Ijazah analognya sendiri kita masih persoalkan apakah itu asli atau tidak. Mas Roy tetap berkeyakinan 99,9% palsu. Lalu dia nyeken dari mana? Itu yang jadi persoalan, ya kan? Nah inilah kemudian kita laporkan kepada Polda Metro agar ada yang namanya equal treatment. Jangan sampai kemudian orang yang melakukan kejahatan, pelanggaran yang sesungguhnya tidak kena, tapi orang yang tidak melakukannya jadi kena. Pasal 35 itu kan aneh. Kapan Mas Roy, Rismon sama Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah itu otentik? Nggak pernah. Yang mereka katakan adalah ijazah itu palsu.
Jadi kalau mereka mengedit dokumen palsu atau dokumen tidak asli agar seolah-olah otentik atau asli, itu nggak benar. Jadi penerapan pasal 35 itu cocok buat Andi Azwan dan mungkin juga Joshua Sinambela. Itu tambahannya sedikit. Nah, yang kedua saya ingin mengundang Bang, ini terakhir nanti ya. Nanti. Aku dulu ya. Bang Jagir ya, Jamada Girsang untuk menyampaikan bahwa kita tadi sudah menyampaikan tambahan saksi dan ahli. Silakan Bang. Oke rekan-rekan sekalian, kalau saya khusus tentang proses yang ada di Polda Metro Jaya ya, karena ini penting. Takutnya ada ada yang berkembang di masyarakat sesudah gelar perkara khusus kemarin ada apa gitu loh. Jujur, ahli yang kita sudah ajukan waktu gelar perkara itu ada 3 orang. Tapi saya nggak perlu spill namanya. Kemudian hari ini kita tambahkan lagi 3 ahli. Berarti total semua 6 ahli. Dan 3 saksi adjudant. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan hari ini adalah satu, saya sebut namanya adalah Rocky Gerung. Ya. Dan sudah confirm melalui Dr. Tifa bahwa Rocky Gerung akan menjadi menjadi ahli dalam proses perkara berikutnya. Kapan itu dipanggil kita belum tahu. Ini kan sudah mau libur akhir tahun segala macam. Sing penting hari ini kita menambahkan 3 ahli dan 3 saksi biasa. Ini saya kira penting sekali agar nanti jangan ada mispersepsi bahwa sebelum akhir tahun ada ini gitu loh. Jadi semua ahli itu akan diperiksa dulu sesuai dengan prosedur. Jadi dasar daripada pengajuan ahli dan saksi tersebut Perkap nomor 6 tahun 2019. Jadi jelas ya, kita tidak melangkahi aturan. Pasal 33 ayat 1 dan 2 mengatakan kenapa kita begitu tambahkan ahli, karena ini perkara yang sudah menjadi perhatian masyarakat. Ketiga, ya pasal 33 ayat 2 kita boleh mengajukan ahli. Itu tercatat dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 tersebut. Oleh sebab itu, kami selaku kuasa hukum RRT, Roy, Rismond dan Tipa yang sebentar lagi mungkin ke sini mengatakan itu secara definitif bahwa atas nama mereka bertiga kami ajukan sampai sekarang 6 ahli dan 3 saksi adjudant. Jadi saya kira itu jelas ya rekan-rekan sekalian. Siap. Agar tidak miss untuk selanjutnya. Oke, mungkin selanjutnya sekarang materinya masuk ke yang berdua, ya. Mas Roy dan Bang Rismond dulu. Gitu ya. Jadi kita sinergi begitu ya. Jadi kawan-kawan semua ya, itu ada satu isu yang krusial ketika diperlihatkan ijazah sokol asli pada saat GPK gelar perkara khusus tanggal 15 Desember kemarin. Dan kemudian kita tahulah dari lawyer sana, wah bahagia minta ampun ya kan. Ada yang sampai menangis. Tapi Mas Roy dengan mata ahli telematikanya, mantan fotografer, bukan mantan, masih fotografer terkenal gitu ya. Bahkan pernah mendapatkan penghargaan puluhan tahun yang lalu, mengatakan ini ijazah ini tetap palsu, 99,9% palsu. Nah karena itulah kemudian kami meminta kalau ada isu yang mengatakan ini sudah diuji di laboratorium forensik dimanapun, penyidik misalnya ya, maka kita minta ada uji lapor yang independen. Apa institusinya tidak perlu kita spill. Pokoknya intinya yang independen dan tentu bisa dipertanggungjawabkan prosesnya. Mas Roy dulu atau Bang Rismond dulu? Silakan. Oke. Terima kasih rekan-rekan media. Ya sebenarnya petunjuk kuat, ya indikasi kuat yang kami terakhir ini kami paling ragukan adalah pada sidang KIP 17 November 2025 ya, di Komisi Informasi Pusat. Ya, di situ salah satu termohon adalah pihak Polda Metro Jaya. Ketika ditanyakan hakim, barang bukti ijazah sarjananya disita atau tidak. Nah, di situ pihak Polda Metro Jaya ya pada 17 November 2025 menyatakan bahwa barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Sementara yang kami analisis, kami kaji secara ilmiah adalah ijazah yang dikatakan sarjana penuh dari UGM. Ini kan sudah mismatch. Ya, oleh karena itu permintaan kami kepada Polda Metro Jaya ya untuk
ada setidaknya 4 dokumen yang akan dilakukan uji forensik secara independen. Kita punya sejumlah lembaga yang punya kemampuan untuk itu, saya tidak perlu sebutkan ya. Yang pertama adalah ijazah sarjana penuh itu tersebut, ya, yang menjadi objek sengketa. Yang kedua adalah transkrip nilai, ya, transkrip nilai yang ditampilkan oleh Dirtipidum pada 22 Mei 2025, yaitu tanpa otoritas dekan, pembantu dekan, tanpa tanda tangan, tanpa nama, tanpa stempel, dan tulisan nilainya tulisan tangan, dan tanpa ada daftar mata kuliah pilihan. Yang ketiga adalah lembar pengesahan skripsi, pembimbing skripsi atas nama Joko Widodo, yang menurut keterangan dari Dirtipidum pada tanggal 22 Mei 2025 dilakukan uji yang tidak saintifik dan disimpulkan dengan merasakan ada cekungan dan langsung disimpulkan itu produk dari handpress atau letterpress. Sementara kami membuktikan secara ilmiah bahwa itu adalah produk dari digital word yang ada sejak 1992 justru. Terus yang keempat, jika ada, maka kami ingin dokumen sertifikat KKN dan laporan KKN juga diuji forensik. Jadi 4 dokumen tersebut itu menjadi pointer sangat penting untuk dilakukan analisa. Berikutnya tanggapan saya kepada penjelasan di Fumas yang membuat kami sakit hati, ya. Hanya dengan menanyai 20 ahli langsung disimpulkan buku JWP kami, Jokowi's White Paper, itu tidak ilmiah. Sekarang kepolisian sudah keluar dari arena permainan yang diatur undang-undang. Bagaimana mungkin ya sebuah institusi kepolisian itu melampaui tugasnya seolah-olah menjadi menjalankan tugas BRIN atau menjalankan tugas lembaga penelitian, menyimpulkan bahwa kami melanggar etik penelitian. Ya, bisa di-search bahwa sejak tahun 2002, 2003, 2004 setelah saya lulus dari Magister Teknik Elektro UGM, saya sudah melakukan penelitian tentang citra digital atau citra diam. Itu bisa kalian search di jurnal Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta dan 2 jurnal lain di jurnal Teknik Informatika dan Teknik Elektro Universitas Kristen Petra Surabaya. 23 tahun yang lalu saya sudah menekuni bidang ini. Bagaimana mungkin hanya 20 ahli tersebut ditanyai langsung kita, itu bukan ahli. Memangnya ahli butuh syarat apa? Harus nomor induk? Enggak. Peneliti itu tidak butuh biarkan pembaca yang menilai, itu hasil penelitian. Dan kalau ingin membantah, dulu dosen saya di Teknik Elektro UGM, ya, 2 orang, keduanya sudah almarhum, Profesor Dr. Adi Susanto MSc, lulusan UCLA Amerika, dan Profesor F. Susianto, keduanya almarhum. Mereka mengajarkan, kalau Anda tidak setuju dengan temuan atau tulisan atau peneliti orang lain, maka yang wajib Anda lakukan adalah buktikan dan tuliskan. Tuliskan, inilah peradaban bangsa kita, bukan dengan narasi. Begitu, terima kasih. Oke. Terakhir, sebelum terakhir nanti pertambahan Bang Refli, saya ingin tambahkan tadi yang disampaikan Mas Michael ya. Jadi untuk jelasnya, apa yang dilakukan oleh si Andi Aswan atau orang sebut namanya Joshua, dan bisa juga dia dibantu orang lain namanya Roni Teguh ya, siapa tahu ya. Itu adalah dia melakukan perubahan image atau mengkoreksi citra yang diupload oleh oleh Sandi ya pada tanggal 1 April yang lalu. Dengan dikoreksi ini, diluruskan, itu berarti logo ini jadi rusak. Jadi sekaligus sebenarnya 2 hal yang dilakukan, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu dirusak semuanya. Jadi makanya saya mendukung penuh apa yang tadi dilaporkan oleh Michael Sinaga, dan saya siap menjadi ahli untuk Michael Sinaga. Insya Allah Dr. Resmond juga siap menjadi ahli untuk itu. Ya, clear ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang ingin saya tandaskan. Orang selalu mengatakan kalau UGM mengatakan ya itu ikuti aja. Tidak. Satu, UGM sering sekali membuat kesalahan. Yang pertama jelas yang tadi saya katakan pada sesi pertama tadi. Ya, Wakil Rektor UGM ya Bu Wening mengatakan itu kedokteran. Itu sudah salah. Yang kedua yang ini penting dan itu ditegaskan lagi oleh Bang Resmond mana tadi. Ya. Pada penjelasan UGM pada bulan Maret, orang namanya Dekan Sigit Sunarta itu menjelaskan bahwa dulu mahasiswa itu mencetak di 2 percetakan namanya Sanur dan Prima.
Sanur dan Prima itu belum ada di tahun 85. Dan itu tulis hitam di atas putih di penjelasan ugm.ac.id. Jadi itu penjelasan resmi, tidak pernah dikoreksi. Jadi artinya itu salah besar. Ya, UGM saja salah besar untuk itu. Makanya kami men-challenge kampus kami yang saya cintai itu, yang kami cintai itu, yang baru saja kemarin merayakan Dies Natalisnya ke-76. Tolong dah jujur saja, ya, sejujur Lisa, ya, lean, intelijen, service ya, assistance yang telah mengatakan Joko Widodo itu tidak lulus Universitas Gadjah Mada. Jangan malah sekarang Lisa dibungkam sampai dengan sekarang. Jadi tambahan saya singkat aja karena tadi udah banyak. Moga-moga apa yang disampaikan Dr. Rismon, apa yang disampaikan oleh Pak Refli Harun sebagai penutup dan Pak Jamada Girsang tadi itu kita sepakat semuanya dan insya Allah semuanya akan kita dukung demi penegakan kasus ini dan demi supaya apa? Rakyat Indonesia bisa melihat mendalamnya. Terakhir, tadi yang ditantang oleh Dr. Rismon, insya Allah saya lakukan nanti sore jam 6. Silakan nonton Sapa Malam di salah satu TV, tidak tahu TV apa itu ya. Kami akan membahas tentang Jokowi White Paper. Amin. Ya, gitu. Jadi Jokowi White Paper kita bahas, kita jawab di situ dan saya bawa bukunya. Mana mungkin 20 orang yang tidak semuanya adalah juga ahli forensik ya. Ahli forensiknya tuh saya dengar hanya ada 2. Yang satu juga cuman lulusan sebuah akademi komputer tapi kemudian masuk ke UGM itu bisa menilai bukunya tidak ilmiah ya. 701 halaman. Nanti saya bedah buku Jokowi White Paper. Sebut nggak namanya? Roni Teguh. Nggak usah disebut Roni Teguh lah ya. Dia hanya lulusan akademi. Ya, kemudian masuk UGM, kemudian entah di kampus mana. Ya, nanti kita bahas 701 halaman tulisan saya, tulisan Dr. Rismon, dan tulisan Dr. Tifa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, gini, kita mau mengimbau ya mengenai citizen lawsuit yang ada di Solo, PN Solo. Dan itu sangat penting. Kalau itu berjalan dengan baik, dengan independen, dengan berani, maka itu akan bisa menyelesaikan soal apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak sadari bahwa forum itu bisa membuktikan kenapa? Karena sudah melalui tahap penolakan eksepsi oleh Jokowi. Nah, sekarang besok itu adalah keterangan tertulis. Mas Roy, Dr. Tifa dan Rismon nanti akan datang pada Januari sebagai ahli. Jadi mudah-mudahan forum itu adalah forum yang bermartabat untuk alternatif mengetahui apakah ijazah itu asli atau tidak. Jadi instead of kemudian menersangkakan orang, kemudian menjadikan orang sebagai terdakwa dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan sekalian kita juga keep on eye terhadap itu ya. Dan terakhir ya, cukup ya. Terakhir soal Jokowi White Paper. Saya ragukan siapapun, entah dari Polda Metro Jaya atau orang yang mengatakan tidak ilmiah dan lain sebagainya, membaca buku itu. Mungkin saja membeli, tapi membaca tidak. Bagaimana Anda bisa mengatakan sebuah buku ilmiah atau tidak kalau Anda tidak membacanya? Nah, kalau Anda membaca, maka mudah-mudahan Anda seperti Dr. Ridho Rahmadi yang sangat surprise dan mengatakan bahwa tulisan itu pantas diganjar dengan gelar doktor. Bisa dicek ya. Ada Pak Prof. Tono Saksono juga dan mereka bikin anotasi bagaimana referensi dibuat luar biasa. Jadi tolong MNC TV dan lain iNews, tolong dilihat bukunya, tidak hanya sekedar bahwa ada statement dari orang yang sebenarnya belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai. Makasih ya. Oke, kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brak. Saya besok nggak ke Solo karena diundang salah satu TV dengan 3 pemretnya untuk bikin acara spesial khusus. Jadi kami ke Solo nanti. Besok di Solo. Ada yang siang ini, ada yang malam ini, ada yang nanti subuh nanti. Gitu. Hah? Iya. Apa urusanmu? Aku pamit. Oke. Good luck ya. Adik-adik yang penting Pamit ya. siap di Solo Masih ada 3 kursi kosong. Kenapa? Masih ada 3 kursi kosong. hati-hati lah ya, jangan mabuk. Ini